pembicara hari ini yaitu Bapak Julius Setiawan. Beliau adalah Assistant Tax Manager di SF Group. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perpajakan Indonesia. SF Consulting Group merupakan bagian dari afiliasi Crow Global dan TPA. Sekian penjelasan dari saya mengenai SF Consulting Group, dan selanjutnya mari kita mulai acara pagi ini. Kepada Bapak Julius Setiawan, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Cynthia atas penjelasan singkat yang sudah diberikan untuk atas penjelasan dari SF Consulting seperti apa ya jadinya. Oke, saya mau ucapkan dulu selamat pagi semua kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara free morning briefing dari SF Group. Sebelumnya kesempatan mungkin pada saat kesempatan di long weekend ini ya, jadinya memang kita mengadakan morning briefing untuk saat ini untuk lebih merefresh kembali mengenai apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang booming yang dilakukan oleh pihak DJP ataupun pihak kantor pajak. Jadi sekarang ini mereka sudah mulai untuk melakukan pencarian ya besar-besaran sih untuk untuk mulai mendapatkan potensial apa aja sih dari yang didapatkan dari pihak WP untuk terkait dengan meningkatkan pendapatan. Karena seperti sudah diketahui juga bahwa salah satu pendapatan terbesar lah bagi negara kita Indonesia yaitu adalah di bidang perpajakan dunia. Jadi memang saat ini memang kantor pajak sudah mulai banyak sekali gencar-gencarnya ya untuk mulai melakukan himbauan, pemeriksaan segala macam. Jadi saya akan mau mencoba untuk mengupas kembali atau memberikan kembali penjelasan mengenai lebih lanjut untuk dari pemeriksaan yang terjadi untuk sekarang ini seperti apa. Oke, ini kita lewatkan aja sedikit. Oke. Jadi agendanya adalah kita mau membicarakan mengenai kebijakan dan jenis pemeriksaan pajak. Kemudian juga ada pembahasan juga mengenai tata cara pengisian SPT tahunan PPh Badan. Juga ada penjelasan lebih lanjut mengenai transfer pricing documentation, dan juga ada penjelasan juga mengenai country by country report atau CBCR. Karena saya mengambil topik juga di transfer pricing karena memang sekarang ini cukup marak ya, banyak marak sekali di pemeriksaan transfer pricing documentation. Karena memang ini menjadi sangat hal yang gray area sekali di bidang perpajakan. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih mengenai perkembangan kebijakan perpajakan yang ada untuk di Indonesia untuk mendorong kepatuhan dari WP-WP yang ada di Indonesia. Yaitu seperti Bapak bisa lihat juga di screen bahwa era Undang-Undang KUP itu mulai terbit sejak tahun 1983, di mana mulai digencarkannya perpajakan di Indonesia itu mulai ada peraturannya yang mulai mengatur lebih lanjut itu di tahun 83. Lalu dilanjut juga dengan adanya revisi di tahun 2007 juga, di mana KUP mengalami revisi sehingga di tahun 2007 ada sedikit revisi. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya sunset policy, di mana sunset policy itu bahwa pada saat itu dianggapnya di tahun 2007 tahun 2007 tersebut sunset policy itu diadakan oleh pihak pemerintah ataupun DJP untuk sebagai ajang bahwa maksudnya bagi yang belum patuh, belum mengetahui perpajakan bank yang benar, mereka diperbolehkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai boleh melaporkan harta mereka dengan pembayaran pajak yang minimum, sehingga pada saat itu banyak sekali ya WP yang sudah menggunakan polisi pada saat itu. Kemudian juga untuk di tahun 2008 juga ada revisi juga di pasal 35 dan pasal 37-nya ya, di tahun 2008. Kemudian juga di tahun 2005 itu juga ada juga mengenai reinventing policy. Dan terakhir yang booming untuk di 2016 ya terutama yaitu di tax amnesty, itu mungkin banyak sekali WP yang memanfaatkan untuk program tax amnesty tersebut, sehingga pencapaian
pajak pada saat itu tergolong sukses lah, tercapai untuk pada saat proses tax amnesty tersebut. Kemudian tiba di tahun 2017, itu ada juga kita mengenal mengenai era transformasi data dan informasi, di mana keterbukaan data itu sudah mulai dibuka oleh pihak-pihak instansi perbankan, sehingga menyebabkan data yang sudah dilaporkan atau ada di perbankan itu sudah bisa dimiliki oleh pihak Kementerian Keuangan. Kemudian juga untuk terakhir ya, untuk tahun 2020 ini, jadi juga ada nih Perpu 1 tahun 2020 yang mengatur untuk pandemi COVID-19 ya, terutama karena dirasa karena sudah pandemi ini sudah worldwide, sudah mendunia, sehingga jadi butuh ada suatu kebijakan yang perlu diatur untuk supaya gimana caranya supaya WP tetap bisa patuh. Jadi timbullah Perpu 1 di tahun 2020 kemarin. Perlu diingatkan kembali, kalau memang ada untuk pertanyaan, bisa langsung boleh tolong dituliskan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai kepatuhan untuk berkelanjutan dan perbaikan iklim investasi, di mana kepatuhan formal dan kepatuhan material itu sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui balance. Jadi ini untuk karena dianggapnya adalah pajak untuk mendapatkan iklim investasi yang baik, sehingga kepatuhan formal dan material itu sangat diperlukan, sehingga dapat memperluas kewenangan bagi pihak DJP juga untuk melakukan reformasi regulasi dan institusi dan transparansi yang ada. Selain itu juga diperlukan juga untuk memperluas basis data perpajakan, di mana data perpajakan tersebut didapatkan dari kelengkapan SPT yang sudah diisi yang benar dan jelas, lengkap dan jelas oleh wajib pajak, sehingga untuk mengenai penghasilan, konsumsi, harta dan investasi itu juga didapatkan oleh pihak DJP, sehingga mereka dapat melakukan reformasi regulasi institusi, sehingga menyebabkan iklim investasi yang bagus untuk bagi pihak investor untuk tetap menjaga investasi di Indonesia ataupun menambah investasi di Indonesia. Inilah jadi di mana pihak DJP berkeinginan seperti itu untuk menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian untuk yang di pemeriksaan efektif. Sekarang kita lihat lagi di pemeriksaan efektif itu yang seperti apa sih? Kalau di dalam peraturan, pemeriksaan efektif itu adalah pemeriksaan yang dapat menghasilkan tunggakan pemeriksaan dan juga tunggakan pajak yang minimum, sehingga SP2 sesuai tepat waktu dan SKP dapat dilunasi. Namun apa yang terjadi, faktanya sekarang jadi adalah piutang pajak tetap tinggi ya, karena tetap tidak bagi WP yang memang tidak setuju, mereka tidak mau membayar terlebih dahulu, mereka menganggap itu mereka tetap kuat case-nya, mereka tidak akan bayarkan terlebih dahulu. Jadi menyebabkan piutang pajak menjadi semakin tinggi. Tunggakan juga semakin banyak ya, karena memang tidak ada pembayaran, karena mereka bagi wajib pajak yang mau melakukan proses hukum lebih lanjut untuk setelah dari pemeriksaan, pemberatan, dan juga sampai dengan di pengadilan, maka sehingga pajak yang terhutang ditangguhkan, sehingga mereka juga tidak mau untuk membayarkan lebih lanjut untuk pajak yang sudah terhutang. Kemudian, pemeriksaan yang menimbulkan kepatuhan yang berkelanjutan, ini juga diharapkan bukan kepatuhan saat. Jadi diharapkan dari pihak WP juga sudah mulai mematuhi setiap peraturan perpajakan yang ada. Cuman apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tax ratio itu masih belum optimal, sehingga masih banyak sekali ditemukan pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin bagi WP yang masih belum mengetahui peraturan perpajakan yang lebih lanjut, sehingga masih banyak yang mereka belum comply dengan peraturan perpajakan yang ada. Kemudian untuk juga selanjutnya bagi pemeriksaan dengan upaya hukum yang minimum atau menang dengan WP mengajukan upaya hukum. Jadi diharapkan dari pemeriksaan yang ada bahwa upaya hukum itu yang dilakukan minimum sampai dengan tahap di
pemeriksaan saja, tidak lanjut sampai dengan tahap keberatan, banding ataupun sampai ke MA, diharapkan minimum. Tapi apa yang terjadi, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak WP itu sampai lanjut sampai ke pengadilan, sehingga membludak bagi WP yang ingin mengajukan banding di pengadilan, sehingga setiap hari kita harus mengantri ya untuk melakukan persidangan di pengadilan. Kemudian juga untuk yang di restitusi terkendali, yaitu juga apa yang terjadi, refundnya itu juga menjadi kecil karena rata-rata 4 tahun terakhir itu hanya dapat dibagikan hanya 5,2% saja dari nilai restitusi yang dimintakan pengembalian. Oke, kita lanjut ke Black Box Law Enforcement, di mana ini kita bisa lihat juga Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam melakukan input data-data yang diperoleh oleh DJP itu sekarang sudah bisa didapatkan dari data bank ya, terutama data informasi pelaporan ataupun pengaduan itu semua ada di dalam data bank, sehingga sekarang dengan adanya era keterbukaan ini jadinya semua sudah bisa diakses oleh pihak DJP. Kemudian juga dari tunggakan-tunggakan yang ada itu juga sama. Dari pihak SDM-nya itu juga dilihat lagi dari sisi prosesnya adalah bahwa analisis dari pihak AR-nya ataupun pihak intelijen pemeriksa juga sama. Itu juga sama, sekarang mereka sudah mulai meningkatkan SDM mereka. Jadi kualitasnya mereka lebih tingkatkan kembali. Jadi mungkin dulu dirasa sekarang KPP mungkin kualitasnya masih belum masih belum memadai, sekarang sudah mulai ditingkatkan kembali untuk sisi SDM mereka. Regulasi pun juga sama, sudah ditingkatkan kembali dari sisi regulasi, sudah banyak regulasi yang ada, termasuk sampai dengan adanya insentif ya untuk dari yang COVID-19 itu juga sudah mulai dikembangkan oleh pihak DJP. Lalu output yang diharapkan yaitu adalah mengenai coverage rasionya itu menjadi law enforcement, yaitu rasio kepatuhannya itu tercapai. Kemudian juga peningkatan pendapatan tetap ditingkatkan meskipun sekarang sudah dalam masa pandemik, mungkin diharapkan juga di kedepannya itu juga sudah akan meningkat kembali. Lalu dari sisi pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan juga revenue juga harapkan pemeriksaan kita dapat tetap berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dianggap meningkatkan pendapatan bagi negara. Jadi outcome-nya apa sih yang didapatkan? Yaitu diharapkan bahwa tunggakan pajak menjadi turun ya, secara otomatis. Itu diharapkan upaya hukum yang diturunkan, upaya hukum yang dilanjutkan juga jadi selesai sampai di pemeriksaan aja. Yaitu juga diharapkan WP free rider itu menjadi hilang, sehingga kepatuhan berkelanjutan tetap akan berlanjut sampai dengan mencapai titik nol. Oke, kita lanjut ke proses bisnis pemeriksaan, di mana Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam bagian ini bahwa ada proses input, di mana data gap pada saat mereka pihak DJP mulai untuk mendapatkan data-data yang ada, data gap itu juga mereka sudah kumpulkan. Mereka mengumpulkan dalam hal mereka mengumpulkan data-data yang apakah memang ada gap antara pelaporan pajak dengan bayaran pajak oleh WP. Compliance juga sama, kepatuhan apakah tepat waktu atau tidak pembayaran oleh pihak wajib pajak. Juga untuk yang selection instruksi pemeriksaan juga sama, itu juga apabila kalau misalkan wajib pajak yang diprioritaskan diperiksa, ini berarti yang di luar dari wajib pajak yang dibayar, jadi ya memang prioritasnya memang untuk diperiksa, sehingga itu memang akan ada pelaksanaan proses pemeriksaan, yaitu untuk bijaksanaan teknisnya juga, modul dan prosedural juga sama, sehingga menyebabkan proses pemeriksaan tersebut itu berjalan dengan baik. Diharapkan juga dari dari hasil pemeriksaan yang ada,
itu pun juga sama, diharapkan agar semua produktivitas penerimaannya juga meningkat ya. Juga bisa dilihat dari skema bagian diagram. Selain itu juga sekarang mereka pun juga sudah mulai melakukan proses digitalisasi ya, baik dalam pembuatan HP, SPHP ataupun juga rekam jejak wajib pajak, itu juga mereka sudah mulai beralih ke digitalisasi, sehingga diharapkan sekarang sudah dihindari untuk proses-proses manual itu bisa dihindari. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke bagian yang apa aja sih yang dilakukan pemeriksaan ya bagi si pihak DJP. Yang harus dilakukan yaitu adalah apabila kalau WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak, yaitu sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP ya. Bagi WP yang sudah melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak itu pasti sudah akan diperiksa. Jadi sebelum uang kembali, maka pihak wajib kantor pajak akan memeriksa terlebih dahulu apakah betul pelaporan SPT yang sudah dilakukan oleh WP itu sudah tepat atau tidak. Lalu kalau yang dapat dilakukan atau wewenang yang DJP punya adalah kalau ya tadi ya SPT LP juga sama, tapi juga WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya itu juga sama, itu juga berhak dilakukan pemeriksaan oleh pihak DJP. Lalu ada juga SPT yang WP yang melaporkan SPT-nya rugi terus-menerus selama berturut-turut dalam waktu 5 tahun, itu juga sama akan menjadi potensi bagi bagi KPP untuk memeriksa si WP tersebut. Apakah apa sih yang menyebabkan wajib pajak tersebut merugi selama 5 tahun berturut-turut? Kemudian juga apabila ada penggabungan, peleburan atau pemekaran ataupun likuidasi dan pembubaran ataupun yang sudah meninggalkan Indonesia terus selama-lamanya, itu juga sama wewenang bagi pihak DJP untuk melakukan pemeriksaan. Lalu juga apabila ada perubahan tahun buku ataupun metode pembukuan ataupun dilakukan karena pemilihan kembali aktif tetap, itu pun juga sama. Dari pihak DJP punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang juga menjadi penting ya sekarang, juga adanya PEMSUS data konkret, di mana bahwa ada data konkret yang benar-benar sudah didapatkan oleh pihak DJP ataupun pajak, sehingga mereka melakukan pemeriksaan khusus dalam hal ini. Sehingga dalam misalkan contoh pelaporan SPT misalkan PPN ini, ya misalkan PPN laporan bahwa PPN masukan dilaporkan oleh pihak pelawan transaksi, namun PPN keluaran tidak dilaporkan ataupun dibatalkan oleh pihak lawan pihak kita, itu bisa saja jadi itu pun juga dapat menyebabkan memicu terjadinya pemeriksaan khusus ataupun konkret. Kemudian juga untuk pemeriksaan khusus untuk berdasarkan risk tertentu, itu juga sama apabila kalau memang misalkan SPT disampaikan tidak disampaikan ataupun menyampaikan SPT tahunan, tapi setelah menerima surat teguran, itu pun juga akan menjadi potensial bagi WP untuk diperiksa. Kemudian juga apabila juga yang WP menyampaikan SPT yang kalau memang misalkan setelah dianalisis oleh pihak AR terutama bahwa SPT ini berdasarkan analisis risiko yang ada, ini juga menjadi alarm bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan, ini pun juga sama. Jadi jatuhnya pemeriksaan khusus juga ya. Dan pemeriksaan khusus itu tidak terbatas waktu sih, jadinya kalau mereka kalau misalnya pemeriksaan rutin dibayar itu 1 tahun, tapi kalau misalkan memang di pemeriksaan khusus ini mereka bisa melakukan perpanjangan lebih dari 1 tahun apabila diperlukan. Apabila mungkin mereka merasa bahwa dokumen data yang diberikan itu masih belum mereka merasa memadai dan mencukupi, mereka bisa melakukan perpanjangan pemeriksaan. Lalu untuk di jenis pemeriksaan pajak ini jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat juga di screen bahwa pemeriksaan itu adalah yang kalau pemeriksaan rutin ya, itu pemeriksaan restitusi bagi yang melakukan restitusi PPN, pemeriksaan tujuan lain, pemeriksaan khusus data konkret, pemeriksaan untuk yang restitusi PPH 22 atau PPH badan itu pun juga sama diperiksa juga.
juga non rutin tapi non restitusi itu juga sama, dan juga ada pun juga yang pemeriksaan khusus yang based on risk based audit. Ini juga sama. Ini dari poin 3 sampai poin 6 ini biasanya pemeriksaan yang untuk dalam mendapatkan penggalian potensi bagi WP. Jadi bagi AR yang ada, mereka sudah mulai melakukan pemeriksaan ya, terutama setelah dengan adanya pelaporan dari SPT tahunan yang kemarin sudah dilapor. Ini juga sama. Jadi sekarang pihak AR sudah mulai melakukan penelitian pada SPT tahunan yang mungkin yang melaporkannya itu kurang bayar, tidak dibayar. Kalau misalnya lebih bayar, itu sudah ranahnya bagi sisi fungsional pemeriksaan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pemilihan bahan baku pemeriksaan, di mana wajib pajak yang diperiksa itu didasarkan dari data tax gap ya, yang sudah saya sampaikan. Sekarang juga dari compliance diagram dan juga seleksi oleh komite perencanaan. Sekarang apa sih yang menyebabkan data gap itu? Sekarang kalau misalkan mereka dari sisi indikatornya deh ya, indikatornya itu bagi wajib bagi si kantor pajak, mereka melakukan analisis corporate tax turn to over ratio, itu mereka juga melakukan analisis seperti itu. Gross profit margin juga sama, ataupun net profit margin. Mereka lakukan analisis seperti itu. Apabila dirasa bahwa selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri dirasa ternyata lebih besar dari 10%, mereka akan menjadi potensial bagi mereka untuk melihat lebih lanjut isi dari SPT kita. Kemudian juga apabila transaksi juga memiliki hubungan istimewa yang pastinya ya. Jadi pihak kantor pajak akan tetap melihat ke sudut itu, bahwa apabila memiliki transaksi dengan hubungan istimewa, pasti mereka akan melihat bahwa akan ada potensial di pelaporan SPT tersebut, ataupun dengan bertransaksi dengan lawan transaksi yang nilai tarif pajak penghasilan itu lebih rendah daripada kita. Yaitu juga juga bisa dilihat juga di screen yang di sini juga dilanjut. Kalaupun nilai transaksi dengan pihak afiliasinya itu minimum 50% dari nilai transaksi yang ada. Kemudian juga memiliki transaksi dengan pihak afiliasi memiliki kompensasi kerugian fiskal yang mungkin yang kumulasi kompensasi kerugian fiskal yang berturut-turut banyak setiap tahunnya. Lalu juga yang belum pernah diaudit selama 3 tahun terakhir. Jadi ini juga sudah pernah kejadian juga di klien kita. Sebelumnya mereka WP baru, tidak pernah dilakukan pemeriksaan, selalu melaporkan SPT-nya kurang bayar, lalu dengan kewenangan dari pihak DJP mereka kemudian diaudit untuk 2 tahun berturut-turut pada saat itu. Lalu juga apabila kalau WP juga menerbitkan nih faktur pajak pada pelanggan tanpa nomor NPWP ataupun NPWP lebih dari 25% dari total faktur pajak yang diterbitkan dalam satu periode. Ini pun juga sama, menimbulkan potensial bagi AR untuk menerbitkan surat himbauan ya. Ini mereka biasanya akan minta nih identitas tanpa NPWP siapa aja sih, karena mereka akan mencoba meneliti lebih lanjut dengan pihak lawan transaksi siapa yang bisa, apakah memang benar mereka masih belum diperbolehkan memiliki NPWP. Jadi mereka akan menguliklah lebih lanjut untuk si lawan transaksi tersebut. Analisis dari DJP juga sama, itu juga pasti ya. Nah, ini juga yang terakhir, ketidakpatuhan terhadap pembayaran dan juga pelaporan pajak. Adanya ketidakpatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP ini menimbulkan potensi sekali bagi DJP untuk melakukan himbauan yang semula, lalu lanjut lagi ke pemeriksaan apabila memang dirasakan butuh untuk sampai di pemeriksaan. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di parameter sekarang ini tuh bertransaksi dengan pihak afiliasi itu sangat harus hati-hati ya, jadinya. Memang karena memang akan tetap menjadi potensial exposure bagi dalam pemeriksaan ataupun dalam himbauan. Biasanya mereka kan dari pihak DJP kan mengulik yang karena itu adalah hal yang mudah ya, hal yang mudah untuk di challenge oleh pihak mereka, oleh pihak DJP. Jadi ini saya mau coba menjelaskan parameter resikonya apa aja sih kalau dalam kita mau melakukan transaksi
dengan pihak afiliasi ataupun transfer pricing, yaitu yang pihak DJP bisa lihat itu biasanya adalah signifikansi transaksi afiliasinya, baik itu transaksi penjualan maupun pembelian. Itu juga mereka akan analisis ya, misalkan tahun lalu misalkan lebih rendah ataupun lebih kecil dan jumlahnya juga signifikan, persentase juga signifikan, biasanya mereka juga akan mempertanyakan kenapa gitu, apakah ada peningkatan penjualan ataupun memang ada peningkatan pembelian. Ya, biasanya peningkatan pembelian di pihak afiliasi biasanya juga akan diikut sertakan dengan peningkatan dari penjualan. Biasanya mereka akan melihat seperti itu. Kalau misalkan pembelian dari pihak afiliasinya tinggi tapi penjualannya rendah, nah, itu akan menjadi tanda tanya besar bagi pihak DJP. Biasanya mereka akan menanyakan apa sih reasonnya, apa sih alasannya bahwa pembelian meningkat tapi penjualannya menjadi rendah. Kemudian juga dengan transaksi afiliasi juga dengan pihak lawan transaksi yang berhubungan negara tarif yang rendah. Jadi dianggapnya bahwa akan ada shifting profit ya, sehingga jadinya dianggapnya oleh pihak DJP bisa jadi ini akan ada shifting profit bagi kita yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Ataupun transaksi-transaksi khusus ya, seperti dengan pengalihan harta tak berwujud, ataupun pembayaran royalti, intergroup services, dan juga pembayaran bunga. Ini juga sama, ini akan menjadi perhatian khusus bagi pihak DJP. Karena memang ini sangat gray sekali, karena dari pihak mereka bisa men-challenge dari sisi apapun. Juga dengan performa laba bersih yang lebih rendah. Nah ini juga sama. Kalau misalnya dilihat nih, laba bersihnya kita lebih rendah daripada industri lainnya yang sejenis. Ini pun juga sama menjadi potensial bagi kantor pajak untuk menerbitkan surat himbauan, dan juga kalau memang dirasa tidak cukup yang himbauan, mereka melakukan pemeriksaan khusus karena mereka bisa mendapatkan data bahwa setelah dari analisis yang ada bahwa kita punya performance laba itu lebih rendah, dan kita tidak bisa menjelaskan hal tersebut pada di dalam surat himbauan. Biasanya mereka akan kembali mengulik-ngulik kembali, dan sehingga mereka akan memutuskan untuk berdasarkan dari persetujuan dari sisi kantor kanwil terutama ya, itu juga mereka akan melakukan pemeriksaan khusus. Lalu parameter lainnya juga yaitu transaksi yang tidak rutin, misalkan contohnya restrukturisasi bisnis. Ini juga sama, ini juga bisa menimbulkan potensi bagi pihak kantor pajak untuk melakukan pemeriksaan. Yang mengalami kerugian juga sama ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, yang mengalami kerugian dalam beberapa tahun itu juga sama, potensi untuk diperiksa. Ataupun juga third-party abuse, di mana kalau indikasi penyalahgunaan perjanjian pelanggaran P3B ya, ini juga kalau misalkan dianggapnya kita dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi luar negeri dengan treaty, ini juga sama dianggapnya kita bisa di-deem bahwa kita melanggar atau tidak sesuai dengan penyalahgunaan dari P3B tersebut. Lalu juga ada re-invoicing yang kalau misalkan dianggapnya memang tidak yang melibatkan entitas yang tidak memiliki substansi usaha dengan kita ya, itu juga sama yang tidak bisa diperbolehkan untuk menjadi biaya, terutama kalau ataupun dari sisi revenue, misalkan dianggapnya revenue lebih kecil atau lebih rendah setelah dari invoicing-nya, setelah dapat data dari pihak luar juga, mereka juga bisa mengulik-ngulik jadinya untuk invoicing-nya benar nggak sih sebenarnya terkait dengan 3M nggak ya, gitu, atau dari sisi biayanya, dari sisi revenue juga. Ini juga sama, mereka punya potensi untuk mempertanyakan hal tersebut. Nah, deteksinya untuk deteksi pelanggaran pajak via transfer pricing ini, jadi kalau misalkan kita pada saat permintaan dokumentasi transfer pricing, lalu kalau bagi WP yang mungkin tidak diperiksa ya, biasanya itu mungkin baru bisa diminta oleh pihak kantor pajak melalui surat dokumentasi transfer pricing, yaitu dalam bentuk master file dan file. Nah, dari hasil analisis tersebut, mereka juga bisa melihat transaksi apa aja sih yang ada di dalam transfer pricing dokumen tersebut. Mereka bisa mengulik-ngulik, yaitu juga mereka biasanya juga mencocokkan nih. Jadi jangan mereka juga bisa mencocokkan juga apa yang dilapor di dalam dokumen transfer pricing dan juga dengan
transaksi yang dilapor pada lampiran khusus di lampiran SPT tahunan, itu lampiran 3E, A, ataupun 3B bagi yang menggunakan pembukuan dolar. Ataupun dari catatan laporan keuangan juga yang menjelaskan mengenai transaksi afiliasi juga, itu sama juga. Mereka kan mencoba mencocokkan apakah sudah sesuai, apakah dari sisi amount-nya, jenis transaksinya, ataupun mengenai mekanisme transaksi seperti apa, itu pun juga sama, mereka akan mencoba untuk mencocokkan. Nah, dari sisi itu, mereka baru coba tuh bisa mengulik-ngulik ke kita, ke WP, bahwa apakah memang misalkan dirasa mereka belum bisa membaca jelas dari sisi pelaporan dari transfer pricing dokumentasi kita ataupun dari pelaporan SPT kita, mereka berhak untuk menerbitkan surat himbauan kepada kita, dan kita juga sebaiknya kita juga untuk menghindari potensial pemeriksaan lebih lanjut, ya kita sebaiknya kita jawab saja untuk himbauan tersebut. Kemudian juga dari sisi ekualisasi juga ya, bisa juga diambil bagi dari sisi SPT PPN dan juga SPT lainnya, itu juga sama, mereka juga bisa potensial untuk melihat dari pelaporan SPT kita. Apakah memang sudah sesuai dengan tidak dari pelaporan, mereka compare dengan SPT PPN yang kita laporkan dengan laporan transfer pricing dokumen ataupun laporan khusus 3AB-nya, mereka akan lihat nih berapa sih revenue ataupun income yang mereka WP laporkan sesuai apa tidak. Kalau misalkan ada kesesuaian yang signifikan, mereka akan kembali lagi menerbitkan surat himbauan. Lalu kita lanjut sekarang. Oke, dari sisi transfer pricing ini saya mau coba summary-kan juga sih. Sengketa-sengketanya itu apa aja sih? Sengketa-sengketanya itu banyak sekali ya. Jadi yang mostly banyak terjadi yaitu sekarang adalah masalah dokumentasi. Dibuat nggak dokumentasinya? Itu pun juga sama. Dokumentasi itu bisa dalam bentuk transfer pricing documentation, master file, local file, lalu juga invoicing, agreement, supporting, itu juga sama. Itu semua ada nggak kelengkapannya. Lalu yang biasa juga mereka lakukan, men-challenge metode kita, pemakaian metode kita. Apakah metode kita sudah tepat atau belum? Misalkan bagi mereka metode transfer pricing-nya harusnya adalah mungkin resale price method, tapi mungkin yang kita laporkan di transfer pricing dokumen kita atau di pengujian kita adalah TNMM, Transition Net Margin Method. Misalkan ada perbedaan, mereka juga potensial sekali untuk menanyakan kembali kepada kita ya. Gitu. Jadinya dari pihak AR juga sudah akan siap ready untuk membuat surat-surat himbauan lah. Lalu mereka juga akan compare dengan debt to equity ratio. Apabila kalau misalkan debt to equity ratio kita masih di bawah 4:1, mungkin masih dianggap wajar. Tapi kalau misalkan lebih dari 4:1, nah ini juga potensial sekali ya bagi kantor pajak untuk men-challenge kembali transaksi afiliasi kita. Apakah ini arm's-length atau tidak? Gitu. Lalu juga dari sisi pembanding hubungan istimewa itu pasti ya, itu juga sama. Itu juga mereka akan challenge sisi hubungan istimewanya seperti apa. Lalu juga untuk dari sisi pembandingnya juga, itu juga sama, pembanding dari yang kita sudah buatkan dalam dokumentasi local file, ini apakah arm's length atau tidak. Yang jelas kalau misalkan sudah tidak arm's length atau tidak wajar, itu sudah pasti akan menjadi potensial bagi pemeriksa. Tapi kalau misalkan wajar, tapi wajarnya pun juga mereka juga bisa mencari kembali pembanding kita apakah sudah sesuai dengan kriteria, fungsi, analisis kita, dan risiko kita, apakah sudah sesuai dengan sisi kita. Itu mereka bisa saja meminta dokumentasi kita, data-data pembanding kita, supaya mereka mau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data pembanding comparable company kita. Substansinya juga sama. Apakah memang dari transaksi afiliasi ini juga terkait dengan 3M atau tidak? Kalau misalkan memang sudah tidak terkait dengan 3M, ya sudah pasti tidak boleh jadi biaya. Gitu. Jadi boleh dibilang kurang lebih 6 item ini adalah yang memang menjadi sengketa dari transfer pricing ada sekarang ini. Oke, kita masuk sekarang ke pengisian SPT tahunan PPh badan ya, wajib pajak badan.
Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali aja sih kepada pada Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam laporan SPT tahunan KPH Badan ini juga harus diisi lengkap ya, baik itu semua lampiran harus diisi lengkap, baik itu induk, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, itu semua harus diisi sesuai dengan kondisi yang ada ataupun dengan laporan keuangan yang ada. Apabila memang tidak ada, ya memang diisinya 0 aja. Lalu juga lampiran selanjutnya, lampiran 4, lampiran 5, lampiran 6, ini juga harus sama diisi sesuai dengan kondisi yang ada ya. Ini contoh untuk induknya. Nah, ini untuk yang di lampiran 1 ya. Untuk di lampiran 17.11 lampiran 1 ini harus diisi sesuai dengan lampiran 17.11 lampiran 2. Jadi ini harus sinkron. Karena kalau misalkan nggak sinkron, nanti akan jadi pertanyaan bagi kantor pajak. Dan diisi juga harus sesuai dengan audit report juga ya. Kalau bagi yang WP yang sudah diaudit. Jangan lupa di lampiran 17.1 juga harus koreksi fiskal itu harus diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Nanti juga sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Oke, kita masuk sekarang ke lampiran 17.1 lampiran 2. Yaitu di mana di sini adalah laporan komersil untuk laporan komersial ya, secara komersial kita yang sesuai dengan audit report kalau yang sudah diaudit. Yang saya mau titik beratkan di sini adalah kalau pada saat karena biasa sekali terjadi yaitu dari pihak AR atau pemeriksa mereka akan mencoba untuk mengulik-ngulik dari sisi biaya gaji, biaya sewa dan juga biaya pinjaman. Ini yang biasanya mereka akan compare. Mereka akan melakukan ekualisasi dengan pelaporan yang kita laporkan di SPT masanya kita. Laporan SPT masa PPH 21, PPH pasal 2326, ataupun PPH pasal ayat 2. Jadi diharapkan bagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan memang sudah melaporkan SPT tahunannya dibayar, sebaiknya dihimbau untuk menyiapkan ekualisasi ataupun rekonsiliasi, karena pasti biasanya akan diminta oleh kantor pajak ataupun pemeriksa. Karena kalau misalkan kita tidak menyediakan, nanti mereka yang akan asis sendiri nih jadinya biaya gajinya yang sehubungan dengan PPh itu seperti apa. Biasanya kalau seperti itu koreksinya akan besar sekali ya. Biasanya dari hasil ekualisasinya itu. Kalau misalkan karena misalkan kita pun sudah menyediakan ekualisasi, belum tentu mereka akan setuju dengan hasil ekualisasi kita. Mereka bisa juga men-challenge dari ekualisasinya kita. Jadi sebaiknya tetap dibuatkan saja untuk ekualisasinya. Jadi supaya untuk menghindari koreksi yang besar sekali ya untuk di ekualisasi KPH 21, 23 dan 42. Lalu yang perlu diperhatikan juga pada biaya piutang tertagih ini juga sama. Kalau misalkan biaya piutang tertagih apabila memang ingin memenuhi syarat itu harus boleh menjadi biaya harus memenuhi syarat biasanya pasal 6 berupa Undang-Undang PPH. Ini juga syarat-syarat harus dipenuhi ya, yaitu harus dilaporkan kerugian secara komersialnya, lalu juga dilaporkan di SPT tahunan, itu juga sama. Dan yang kalau choices pilihan itu biasa juga perkaranya dilaporkan di pengadilan negeri setempat, lalu juga dilaporkan di publikasi umum ataupun punya perjanjian antara pihak yang memiliki piutang dan juga antara pihak yang berhutang kepada kita. Itu adalah kalau untuk yang 3 item tersebut itu biasanya adalah pilihan, jadi tidak harus dipenuhi semua.
Lalu juga biaya royalti juga sama. Biaya royalti juga sama, mereka akan mencatat sembari dokumennya lengkap nggak sih sebenarnya dari royalti itu, atau hanya cuma sekedar hanya invoicing aja, tidak dilengkapi dengan agreement ataupun dengan withholding 2 PPh 26-nya, ya itu biasanya mereka akan potensial untuk mengulik-ngulik kembali dari sisi biaya royalti tersebut. Lalu juga biaya pemasaran promosi, kalau memang misalnya ini deductible dalam SPT badan, maka kita harus wajib membuat daftar nominatif ya. Jadinya daftar nominatif itu harus dibuat dan harus sesuai lengkap. Misalkan memang daftar nominatif itu tidak diisi lengkap, biasanya potensial sekali bagi kantor pajak untuk melakukan koreksi atas biaya promosi tersebut. Jangan lupa kalau misalkan memang ada yang dipotong PPh, baik itu PPh 23 ataupun PPh 21, itu juga harus dilaporkan di dalam dicantumkan nomor bukti potongnya ya. Jadi biasanya itu akan jadi dispute sih biasanya. Kalau misalkan tidak dipotong, biasanya tidak boleh jadi biaya seperti itu. Jadi kalau bagi yang memang sudah melakukan pemotongan, sebaiknya dilengkapilah semua kolom-kolom di data nominatif yang ada. Sekarang kita masuk ke proses pelaporan. Proses pelaporan itu sekarang kita sudah sudah mulai digital ya. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi lapor ke KPP manual secara berturut-turut. Kita datang ke KPP, ngantri. Sekarang kita bisa dengan e-filing. Walaupun meskipun biasanya pada saat akhir-akhir mendekati pelaporan biasanya mungkin agak agak lemot ya jadinya, jadi agak susah sekali untuk mengakses ke DJP online-nya itu. Jadi ya dihimbaulah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan SPT tahunan itu supaya jangan nekat, karena ya seperti itu, karena kendala seperti untuk DJP online untuk yang ngadat atau tidak diakses itu biasanya sering kali terjadi, hampir setiap tahun terjadi. Bahwa jenis-jenis dokumen apa sih yang wajib dilaporkan pada saat bersamaan dengan SPT tahunan yang ada. Itu yang pasti di laporan keuangan yang diaudit ya, itu sudah pasti harus dilaporkan. Lalu kalau yang bagi yang menggunakan pembayaran PPh final PPh 23, rekapitulasinya juga sama, harus dilaporkan juga. Begitu pula dengan daftar nominatif, itu juga sama, dilaporkan juga baik untuk yang biaya promosi maupun biaya entertainment, itu pun juga wajib untuk dilaporkan. Lalu daftar lampiran khusus untuk bagi BUT, yaitu juga sama, konsolidasi dengan pemberitahuan bentuk nama modal juga, itu juga sama, wajib dilaporkan juga bagi khusus untuk yang BUT ya. Jadi ini opsional dan tidak wajib. Tapi kalau yang laporan keuangan itu wajib. Terus juga untuk rekapitulasi juga anggapnya wajib bagi yang PP 23. Lalu juga datnom ini juga wajib ya, ataupun opsional. Misalkan memang kalau kita tidak punya biaya atas biaya datnom, biaya promosi tersebut, biaya entertainment, ya berarti kita tidak perlu melaporkan atas datnom tersebut. Ini juga sama, dokumen lampiran khusus WP Migas ini pun juga sama bagi yang memang WP Migas ya, ini juga sama. Lalu juga, yang terpenting adalah laporan utang modal dan laporan utang swasta luar negeri. Ini juga sama, ini optional atau tidak wajib. Berarti kalau memang misalkan transaksinya ada, ya dilaporkan. Misalkan tidak ada, ya tidak dilapor. Sebaiknya dihimbau untuk dilaporkan, tapi mungkin dengan blank, kosong. Jadi jangan dilaporkan sama sekali, tapi dilaporkan, tapi mungkin dengan posisi nihil atau kosong. Nah, dokumen lainnya, apa nih yang perlu dilaporkan? Tanda terima untuk notifikasi atau penyampaian CBCR atau country country report. ITSAR, master file local file, ini juga sama, wajib dilampirkan. Kalau misalkan memang tidak ada transaksi, ya dilaporkan juga aja. SSP ataupun BPN ya sekarang ya, BPN kalau memang misalnya ada kurang bayar, dilampirkan. Daftar debitur non-performing loan, ini juga sama, kalau misalkan memang ada juga dilampirkan. Dan daftar piutangnya, tadi seperti saya sampaikan, daftar piutangnya juga harus dilaporkan bagi yang memang membebankan biaya piutang tidak lagi. Lalu juga daftar sarana fasilitas bersama penggantian atau imbalan dan natura, ini pun kalau misalkan memang ada juga dilaporkan.
jangan sampai tidak dilaporkan, karena kalau tidak, biayanya tidak boleh jadi biaya. Oke. Untuk dari sisi pelaporan SPT itu sudah selesai. Kita lanjut lagi ke transfer pricing documentation ya sekarang. Nah, ini saya mau coba jelaskan lagi, kita refresh lagi lah sedikit ya. Sebenarnya mungkin ini juga sudah sering kali lah kita jelaskan ke Bapak Ibu sekalian di dalam acara briefing seperti ini. Cuman ini saya coba himbau kembali aja, saya coba jelaskan refresh lagi bahwa hierarki dari siapa sih yang wajib untuk membuat dokumen untuk kehidupan lokal. Yaitu kalau misalkan contohnya ya, apabila dia wajib pajak itu melakukan transaksi afiliasi, itu pasti. Kalau misalkan dia sudah, apakah dia punya transaksi afiliasi? Kalau misalkan enggak, ya nggak perlu buat gitu dong. Tapi kalau misalkan di tahun berjalan dia ada, ya kita harus buat. Lalu kita lihat lagi nih, kalau misalkan mengacu juga ke tahun pajak tahun sebelumnya. Apabila kalau peredaran brutonya itu lebih besar daripada 50M, maka Bapak dan Ibu sekalian itu wajib untuk membuat TP-Doc ya. Lalu juga transaksi afiliasi barang berwujudnya lebih besar daripada 20M, itu juga sama. Transaksi afiliasi lainnya yaitu seperti jasa, bunga, ataupun yang barang tidak berwujud, itu juga kalau lebih besar daripada 5 miliar, itu juga sama diwajibkan. Dan kalau misalkan juga dengan pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah daripada kita, tarif pajak pasal 17 itu sama diwajibkan untuk membuat master file dan local file. Kalau misalkan tidak, itu semua berarti tidak wajib untuk buat itu. Seperti itu. Jadi hierarkinya adalah seperti ini sih untuk dokumen. Siapa sih yang berhak untuk membuat dokumen induk dan juga dokumen lokal. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke permintaan TP-Doc oleh DJP. Kita lanjut lagi sekarang ke SE 39 2015 ya, di mana di dalam untuk melakukan pengawasan kepatuhan, pihak DJP atau kantor pajak itu berhak untuk membuat surat himbauan kepada kita, yang dimana dalam jangka waktu 14 hari kerja ataupun 14 hari sudah membuat permintaan pada kita, pada pihak WP untuk apabila dirasa pelaporannya tidak sesuai ataupun masih butuh penjelasan lebih lanjut. Dan dalam hal ini adalah yaitu permintaan untuk TP-Doc dan local file atau TP-Doc master file dan local file. Jadi oleh sebab itu WP harus memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan di pemeriksaan satu bulan dari permintaan itu kita tidak bisa penuhi, maka potensial akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak. Lalu juga potensial pula juga kalau dari pemeriksaan Bukper, kalau misalkan mereka sudah menemukan bahwa adanya nih data atau informasi dari pihak luar, cuman kita belum menyampaikan atau membuat TP-Doc, itu juga sama potensial juga untuk dilakukan pemeriksaan Bukper yang lanjut hingga ke penyidikan. Nah, tapi dalam jangka apabila misalkan kita menyampaikan TP-Doc tapi melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka possibility untuk TP-Doc itu dia dipertimbangkan oleh pihak KPP itu sangat besar sekali, karena itu mereka punya wewenang seperti itu. Dan yang terakhir, worst-nya adalah apabila tidak disampaikan TP-Doc ya, maka kita tidak dianggap menyampaikan kewajiban pemenuhan untuk menyampaikan TP-Doc, sehingga bisa jadi ya transaksi afiliasi kita itu dikoreksi oleh pihak kantor pajak. Oke, kita masuk lagi ke sanksi ya. Sanksi di mana sanksi ini kita lihat juga untuk kalau misalkan tidak melampirkan master file local file, maka tidak dianggap lengkap SPT-nya, maka akan dianggap denda. Kalau misalkan dia sudah dibuat surat teguran oleh pihak AR, lalu dilakukan pemeriksaan, maka akan diterbitkan SKPKB dengan sanksi ini berupa kenaikan 50%. Lalu kalau misalkan tidak melaporkan CBC report, itu juga sama, dianggap SPT tidak lengkap, maka sanksinya adalah denda 1 juta.
Lalu misalkan sudah itu sampai dengan teguran, terus juga dilakukan pemeriksaan, itu juga sama akan ada sanksi kenaikan 50% juga. Nah, ini juga sama kalau TP doc-nya tadi seperti yang dijelasin juga, kalau misalkan TP doc ini minta oleh DJP tidak sampai tepat waktu, juga bisa jadi konsekuensinya adalah tidak dipertimbangkan. Jadi pengujian arm's length-nya itu dapat dilakukan secara jabatan oleh pihak KPP sendiri. Lalu kalau misalkan ada koreksinya juga, itu juga sama akan kena sanksinya yaitu 2% per bulan. TP doc diminta oleh DJP namun tidak disampaikan oleh WP. Maka WP dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ada. Diterbitkan SKPKB dengan denda sanksi berupa 50%. Tidak menggunakan data informasi yang tersedia juga saat dilakukan transaksinya untuk masalah lokal file, maka dia kita dianggap menerapkan arm's length principle. Sehingga arm's length principle pengujiannya dilakukan oleh pihak KPP sendiri secara jabatan. Dan apabila ada koreksi dari SKPKB tersebut, timbul koreksi atas SKPKB tersebut, maka akan ada denda sanksi bunga 2% per bulan. Oke, kita masuk lagi ke country by country reporting. Dengan dasar hukumnya itu PMK 213 tahun 2016 dan PER 29 tahun 2017. Nah, apa sih laporan negara tersebut atau CBCR? Informasi negara tersebut isinya itu mengenai alokasi dari penghasilan dari seluruh grup yang ada, lalu juga berisi juga pajak yang dibayar dari setiap grup usaha yang ada, dan juga aktivitasnya apa aja. Jadi ini semua informasi mengenai satu grup, sehingga memudahkan bagi pihak eksternal untuk mengetahui informasi yang diperlukan dalam satu grup tersebut, sehingga jadi dalam satu grup tersebut bisa didapatkan diketahui informasi yang jelas mengenai pelaporan pajak, aktivitasnya, itu semua di-grab semua di dalam CBCR. Kertas kerja CBCR juga sama diperlukan juga. Itu kalau misalkan kalau hanya dalam rangka penilaian risiko dari pengeluaran pajak. Informasi A, informasi B itu sama diperlukan juga. Bagi kalau misalkan memang dirasa ya, apabila ada potensial untuk pengeluaran pajak oleh kantor pajak. Nah, caranya gimana sih sekarang kalau kita untuk melaporkan CBCR tersebut? Kalau misalkan kita sebagai WP yang berdomisili di Indonesia, yaitu tapi bertindak sebagai entitas induk, maka kitalah yang berhak untuk melaporkan, yang berwajib untuk melaporkan CBCR tersebut, yaitu wajib CBCR-nya dilaporkan, kertas kerja juga dilaporkan. Jadi nggak cuma hanya notifikasinya aja, tapi CBCR-nya sendiri dan juga kertas kerja juga dilaporkan. Ini juga sama kriterianya ya, yaitu menguasai entitas yang lain, yaitu wajib mendapatkan konsolidasi ataupun tidak dikonsolidasi oleh entitas lain, dan juga omsetnya itu di atas 11 triliun dalam satu grup itu ya, tersebut harus di atas minimum 1 triliun, maka WP lokal kita ini dapat menyampaikan notifikasi CBCR secara online beserta dengan kertas kerjanya dan CBCR-nya. Lalu kalau misalkan nih kita sebagai WP yang dalam anggota grup yang induknya berdomisili di luar negeri, kita nggak punya nih kewajiban untuk menyampaikan CBCR-nya, tapi kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan notifikasinya aja secara online. Tapi dicek juga nih, apakah negara di luar tersebut itu, apakah dia tidak mewajibkan CBCR, memiliki perjanjian QCAA, ataupun memiliki QCAA tapi di sistem matic failure dalam IOI, maka itu tidak dianggap menyampaikan. Dan oleh sebab itu maka WP lokal di negara tersebut harus menyampaikan kertas kerja CBCR-nya. Jadi kalau misalkan dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka WP yang di luar tersebut tidak berhak untuk menyampaikan, dianggap oleh DJP, oleh kita WP lokalnya yang harus menyampaikan notifikasi juga CBCR tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke kewajiban notifikasi, yaitu berlaku ya untuk semua WP badan yang memiliki transaksi afiliasi ataupun anggota grup usaha, di mana dapat tanda terimanya ya dalam bentuk BPS, sehingga harus dilaporkan dalam SPT tahunan.
Nah, isunya apa sih di dalam transfer pricing sekarang? Ini saya sekilas dulu, saya coba gambarkan dalam SPT tahunannya ya. Yang kita perlu perhatikan itu adalah dalam kolom induk poin ke 16, di mana bahwa kita harus mencoret apakah ada atau tidak ada transaksi. Ini harus diperhatikan. Kalau memang ada ya kita jawab ada, kalau tidak ada kita jawab tidak ada. Ini harus sesuai dengan kondisi yang ada. Formulir selanjutnya juga sama, formulir 5 di SPT Prima Badan juga harus diisi ya sesuai dengan keadaan yang ada ya. Gitu. Kemudian juga formulir 6 juga sama, diisi sesuai dengan penyataan modal pada perusahaan afiliasi kalau misalnya memang ada. Daftar utang ataupun piutang dari pemegang saham itu pun juga kalau ada dilengkapi juga, karena itu memang potensial sekali, karena itu merupakan potensi bagi kantor pajak untuk mengetahui apakah pelaporan transaksi afiliasinya itu seperti apa. Oke, dihimbau juga ya untuk formulir khusus untuk lampiran 3A ataupun lampiran 3B, ini lampiran untuk dan khususnya harus diisi sesuai dengan kondisi yang ada. Ini juga sama untuk transaksinya diisi juga, yang apabila memang tidak ada ya tidak perlu diisi. Ini juga sama lampiran 3 atau 3B 2. Ini kalau misalkan memang kita bertransaksi dengan penduduk negara tax haven country. Mohon di garis bawahi juga, kalau misalkan memang tidak ada sebaiknya jangan diisi. Dengan yang kalau misalkan memang diisi takutnya karena error, ini bisa menjadi pemicu bagi KPP untuk menanyakan transaksinya siapa, karena sebaiknya hal tersebut dihindari. Jadi kalau misalnya memang tidak ada, sebaiknya langsung dikosongkan saja formulir untuk lampiran 3A atau 3B 2 ini. Nah, di lampiran 3A ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, bentuk hubungan dengan wajib pajaknya itu harus diisi 1, 2, 3, 4. 1 itu diisi untuk kalau misalkan hubungannya itu adalah kepemilikan saham. Kedua, kalau yang 2, poin 2 diisi dengan kalau misalkan kita hubungannya adalah penguasaan atau dimiliki oleh penguasa yang sama ataupun owner yang sama. Lalu juga kalau misalkan yang poin 3 ini adalah kalau hubungan keluarga. Pengertiannya adalah kalau misalkan dia itu sister company. Jadi istilahnya dimiliki karena hubungan keluarga, aku ralat kalau untuk yang 3 ini, hubungan keluarga ini berarti kan dia kalau misalkan hubungan sedarah, misalkan lebih ke arah dia keluarga, hubungan darah untuk lebih ke atas atau ke bawah, itu bisa dianggap sebagai hubungan istimewa. Dan yang poin keempat, hubungan istimewa lainnya yang di luar dari poin 1, 2, 3, 4 tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke lampiran 3A. Jenis transaksi juga ini juga harus diperhatikan ya. Untuk kalau A itu untuk transaksi berwujud baik jual atau pembeli. Terus poin B itu diisi untuk kalau misalkan pembelian barang modal termasuk aplikasi tetap. Kemudian kalau poin C itu untuk pembelian pemakanan barang tidak berwujud. Yang D untuk kalau misalkan kita loan, ada pinjaman uang. Lalu kalau E ada pemberian jasa. Lalu kalau F itu untuk kalau misalkan ada penjualan atau penyerahan ataupun perolehan instrumen keuangan selain ya, dari tadi yang akan tetap, yaitu yang untuk saham dan obligasi. Yang poin G kalau misalkan memang lain-lain apabila transaksi tidak diatur dari poin A dan poin F, kemudian poin F. Nilai transaksinya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai berbeda dengan yang diisi dengan di laporan local file, karena ini kan menjadi pemicu juga. Jadi kantor pajak akan melakukan pengecekan nih, di compare biasanya antara lampiran 3 yang dilapor oleh kita dengan IPDOC yang dilapor oleh kita ataupun local file yang dilapor oleh kita. Terus juga sama, metode juga sama, harus diisi sesuai dengan, kalau misalnya lampiran 3 kita sudah isi sesuai dengan misalkan dengan CAP ataupun cost plus, ya itu juga harus diisi sesuai dengan lampiran di lampiran IPDOC itu juga harus sesuai, karena ini potensial sekali ya. Kalau misalkan berbeda, pihak kantor pajak bisa men-challenge kita bahwa di SPT kita laporkan misalkan dengan CAP, tapi atau di
di pintu kita laporkannya di dalam pelaporan di pintu kita, yaitu kita IMMM. Nah, ini akan potensial sekali karena biasanya kalau misalnya memang ternyata dirasa beda, sebaiknya Bapak Ibu sekalian itu lakukan pembentukan SPT yang mana yang memang sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi jangan sampai berbeda ya, karena saya ada case ya, memang ada perbedaan metode yang dilaporkan itu antara di per 22 lah yang pernah di state dengan yang kita laporkan dengan local file itu berbeda, itu sampai di dispute sampai dengan di pengadilan. Jadi memang sangat krusial sekali ya. Jadi diharapkan agar dalam pengisian CLMP 3 ini harus benar-benar diperhatikan ya. Untuk dari sisi nilai, transaksi, ataupun informasi lainnya itu harus tetap diperhatikan. Di lampiran 8A juga untuk yang di elemen laporan keuangan juga sama, ini juga sama harus diisi juga sesuai ya, karena kalau misalnya berbeda ini akan menjadi challenge juga bagi kantor pajak untuk mengingatkan kita kenapa berbeda di isi. Itisan masa local file ini pun juga sama, juga harus diisi ya dengan keadaan yang ada yang sebenarnya. Jadi biasanya sih kalau untuk itisan dokumen lokal itu biasanya diisinya semuanya harus diisi, dan juga dokumennya tersedianya itu harus pada sesuai dengan akhir tahun buku ya intinya. Jadi kalau misalkan akhir tahun buku Desember, paling lambat adalah April. Ini adalah contoh untuk laporan pernegaranya untuk formatnya ya seperti ini sih. Seperti ini untuk contoh formatnya. Dan kalau ini untuk laporan atas kerjanya. Nah, ini adalah contoh untuk laporan per negara untuk notifikasinya. Ini untuk bagian 1, untuk bagian identifikasinya. Ini juga harus diisi. Apakah menguasai secara langsung, wajib menjalankan laporan keuangan juga. Lalu juga dimiliki secara langsung atau memiliki peredaran berikut. Ini untuk menentukan apakah kita berhak untuk melaporkan subsidiar atau hanya melaporkan notifikasinya aja. Bagian kedua ini juga sama, identifikasinya juga sama. Kalau misalkan entitas induk di luar yang berhak wajib untuk melaporkan, ini juga harus dilengkapi ya. Nah, di poin terakhir ini biasanya ada kesimpulan dimana kalau misalkan kita sebagai WP-nya wajib melaporkan untuk subsidiar atau tidak. Kalau misalkan wajib berarti kita akan otomatis terpilihnya wajib, kalau misalkan tidak berarti tidak wajib. Ini secara garis besar untuk notifikasi manualnya. Ini untuk terima notifikasinya seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sanksi. Sanksi kalau misalkan tidak menyampaikan notifikasi itu bisa possibility tidak dianggap lengkap ya SPT-nya, maka kan ada denda 1 juta. Terus kalau misalkan jika ditegur, terus juga sampai dilakukan pemeriksaan juga akan ada sanksi 50% naikkan. Terus juga tidak menyampaikan laporan CBCR juga sama. Ini akan ada sanksi denda SPT yang tidak lengkap 1 juta dendanya. Terus juga jika telah ditegur maka akan ada sanksi berupa kenaikan 60%. Baik Bapak dan Ibu, demikian event Free Morning Briefing SF Group Tax Free Morning Briefing dengan topik tips and trick how to deal with tax audit untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon Bapak atau Ibu untuk dapat mengisi client feedback form melalui link cff.ly/cff1808. Nanti linknya akan ada di chat box, bisa diklik aja langsung di situ. CFF tersebut dapat kami gunakan sebagai masukan untuk perbaikan kami pada event-event berikutnya. Materi acara hari ini dan e-sertifikat acara akan diberikan kepada peserta yang sudah mengirimkan feedback form. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi CFF-nya agar bisa menerima e-sertifikat dari kami dan menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat box tersebut. Nantikan event Free Morning Briefing berikutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan topik pembahasan Did you encounter a customs royalty issue?
Link registrasi bisa dilihat pada kolom chat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Thank you.